Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Hovifa, kali ini pada materi substansi hereditas. Ikuti ya. Kita masuk pada DNA. DNA itu singkatan dari deoksiribonukleat asid. Pengertiannya adalah suatu polimer. Polimer itu kumpulan yang mempertahankan sifat keturunan selamanya, tergantung orang tua kita. Nah, tersusun dari nukleotida. Jadi suatu kumpulan dari nukleotida yang tersusun secara berulang-ulang. Nah, struktur DNA itu tersusun dari gula deoksiribosa. Nah, biasanya digambangkan dengan segi 5 karena ini rantai karbonnya, gula ini terdiri dari 5C. Mengandung juga basa nitrogen. Basa nitrogennya ada purin dan pirimidin. Untuk yang purin terdiri dari 2 adenin, biasanya disingkat A. Guanin biasanya disingkat G. Pirimidinnya terdiri atas basa nitrogen timin yang disimbolkan dengan T dan sitosin yang disimbolkan dengan C atau S. Yang ketiga, strukturnya terdiri dari asam fosfat ya, yang jumlahnya 1 ya, kadang ada 2 atau 3. Oke, sekarang bagaimana bentuk DNA itu? Bentuk DNA ini menurut model dari Watson and Crick adalah model DNA double helix yang saling terpilin, pita spiral yang saling terpilin, di mana terdiri dari 2 rantai utas ganda DNA, rantai DNA ganda. Nah, fosfatnya dan gula pentosanya ada di luar. Basa nitrogennya berada di bagian dalam pada bagiannya yang diikat dengan ikatan hidrogen. Basa nitrogen purin dan pirimidin ini selalu berpasangan dengan ketentuan yang pasti. G akan berikatan dengan C, A akan berikatan dengan T. Jika terjadi suatu kesalahan, maka akan timbul gangguan atau penyakit yang ada pada tubuh kita. Ini gambarnya. DNA itu rantai ganda yang saling terpilin. Ini strukturnya dibagi, kalau ini saya jadikan ke sini bagian tepinya ini ya, maka akan terdapat fosfat. Ini huruf P 1 2 3 4 ya. Ini P, fosfatnya sama gula pentosanya, gula deoksiribosanya berada di luar, sedangkan basa nitrogennya berada di tengah yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen. T dan A ikatan hidrogennya hanya 2. G dan C ikatan hidrogennya untuk menyambung keduanya jumlahnya 3. Ini 2 sama kan? Sehingga jika yang mudah patah ini yang mana? Yang ikatannya tentunya yang hanya 2 ini. Perlu diketahui juga bahwa rantai ini adalah 2 rantai ini adalah antiparalel. Apa maksudnya
atau DNA komplementernya susunannya. Satu rantai itu diawali dari rantai karbon nomor 5 berakhir dengan ujung rantai karbon nomor 3. 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rantai karbon nomor 3 diawali dengan rantai karbon nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. C5-nya ini naik ke atas. Nah, rantai satunya diawali dengan rantai karbon nomor 3 berakhir dengan rantai karbon nomor 5. Ya. Rantai karbon nomor 3 kita hitung dari sini. 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 naik ke atas. Ya. Ini harus diperhatikan. Nah, ini adalah gambaran DNA. Maka 1 fosfat, 1 gula pentosa, 1 basa nitrogen ini namanya nukleotida. Kalau tanpa fosfat ini namanya nukleosida. Sehingga kalau ada pertanyaan, pada gambar ini terdapat berapa banyak nukleotida? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlahnya 8. Oke. Begitu juga untuk yang nukleosida. Nukleosida kan fosfatnya dihilangkan, jeret. Ini berarti kan hanya menghitung ini gula pentosa sama basa nitrogennya. 1 gula pentosa, 1 basa nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama 8. Meski terkadang pada saat ujian soalnya itu ada yang dihilangkan salah satu salah satu gula pentosanya atau salah satu basa nitrogennya. Sehingga konsepnya harus jelas di sini. 1 nukleotida adalah 1 fosfat, 1 basa nitrogen, 1 gula pentosa. Kalau nukleosida 1 basa nitrogen dan 1 gula pentosa tanpa fosfat. Diperhatikan juga bahwa fosfatnya berikatan dengan rantai karbon nomor berapa. Nah, pada rantai karbon awal fosfatnya berikatan pada rantai karbon nomor 5. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Naik ke atas ya C kelimanya. Dan untuk fosfat selanjut berikutnya maka berikatan pada rantai karbon nomor 3. Kita hitung 1, 2, 3. Ini fosfat yang pertama berikatan pada rantai karbon nomor 5. Fosfat pada berikutnya berikatan pada rantai karbon nomor 3. Kemudian basa nitrogennya pada rantai karbon nomor berapa? Ini 1. Nah, menghitungnya itu dari ini loh ya. Dari bulatan kecil ini adalah tidak ditempati oleh rantai karbon. Jadi ini 1. Ini juga 1. Bisa kejar supaya kalian ini susunannya. Ini tadi gambarannya begini. Bermula dari ini diuraikan di dalamnya, ternyata ini. Maka siapakah yang menduduki induk tangga? Induk tangga ini biasa diduduki oleh fosfat dan fosfat dan gula pentosa. Yang anak tangga ini diduduki oleh basa nitrogen. Ini tempat pegangan kita yang namanya induk tangga ya ini anak tangga diduduki oleh basa nitrogen. Induk tangga diduduki oleh fosfat dan gula pentosa.
Tadi gambarannya satunya dari 5 ke 3, rantai satunya diawali dengan rantai karbon nomor 3 ke 5. Nah, apa fungsi DNA ya? Mewariskan informasi genetik dari generasi ke generasi dan pengendali sintesis protein. Jadi DNA itu mengendalikan sintesis protein. Apa sintesis itu? Pembentukan. Kalau terjadi kesalahan di dalam pembentukan protein, berarti terjadi suatu gangguan atau penyakit di dalam tubuh kita. Karena terkait dengan pengendali sintesis protein, maka dan mewariskan informasi genetik di setiap generasi, ya, tergantung induknya masing-masing, maka DNA dituntut untuk melakukan replikasi. Apa replikasi itu? Penggandaan. Bagaimana prosesnya? Nah, pertama kalian sudah tahu kan tadi bahwa DNA itu tersusun dari 2 rantai yang saling terpilih. Maka proses awalnya adalah ikatan hidrogen ini patah, ya. Dan DNA yang terpilih ini dibuka oleh enzim helikase, ya. Dihidrolisis oleh enzim helikase, lalu ikatan hidrogen ini juga pecah. Jadi ingat ya, dibuka, ini kurang betul ya. Ini yang membuka DNA terpilih itu helikase, enzim helikase. Yang mematahkan ikatan hidrogen juga adalah helikase. Setelah terbuka, maka masing-masing rantai ini akan mengganda masing-masing pita DNA induk mempersiapkan diri sebagai cetakan. Nah, ini penggandaannya adalah peran dari enzim DNA polimerase. Kemudian DNA satu sama lain itu nukleotida akan dihubungkan satu sama lain membentuk kerangka yang ada gulanya, yang ada fosfatnya untuk membentuk pita DNA yang baru. Setiap lembaran pita DNA yang baru akan terdiri dari satu induk pita dan satu pita induk dan satu pita komplemennya yang baru. Ini sehingga muncullah 3 dugaan atau 3 teori bagaimana sih replikasi DNA. Ada 3 teori: konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Yang konservatif, 2 DNA ini tanpa memisah, langsung mengganda gitu saja. Di DNA induk langsung mengganda. Yang semi konservatif, rantai DNA ini memisah. Kemudian setelah memisah, masing-masing dari rantai ini akan mengganda sehingga terbentuklah 2 rantai DNA dari satu DNA. Yang dispersif, 2 rantai ini terpotong-potong, memisah, kemudian terpotong-potong. Setelah itu setiap segmen ini membentuk segmen-segmen baru, segmen komplemennya, kemudian baru menyambung sehingga rantai DNA ini tersusun dari segmen baru juga segmen yang lama sebagai cetakannya. Nah, teori yang paling memungkinkan tidak lain adalah semi konservatif. Ada
rantai induk, cetakan, dan ada rantai yang baru hasil dari kopian cetakan tadi. Itu yang replikasi. Bagaimana proses replikasi? Karena DNA itu ada rantai satunya yang berawalan dengan rantai karbon nomor 5 berakhir dengan 3, yang satunya diawali dengan rantai karbon nomor 3 berakhir dengan 5, maka proses replikasinya berbeda. Untuk rantai yang diawali dengan rantai karbon nomor 3 dan diakhiri dengan rantai karbon nomor 5, maka replikasinya sangat kontinu. Sangat kontinu dia. Tapi bagi rantai karbon yang diawali dengan rantai karbon nomor 5 berakhir dengan 3, ini pembacaannya berbalik, harus dibalik tetap dari rantai karbon nomor 3 kemudian ke 5. Nah, karena berbalik inilah di rantai karbon DNA yang berawal dengan nomor 3 ke 5 ini, maka tidak bisa secara kontinu karena ada fragmen atau okazaki. Terpotong, dibaca berhenti, baca berhenti, setelah itu baru disambung. Ini prosesnya. Kalau dari rantai 3 ke 5, ini ya dari 3 ini dibaca, arahnya sini ya, ini tanda panjang ya, dari 3 ke 5 ini selalu kontinu. Tapi kalau dari arah ini rantai semulanya kan ini 5 ke 3. Dari area 5 ke 3 otomatis rantai satunya kan diterjemah harus 3. Ini tidak kontinu. Ini ya. Tidak kontinu, baru setelah itu disambung. Disambung dengan apa? Enzim ligase. Sekarang untuk yang RNA. RNA itu singkatan dari ribonukleat asid. Apa? Yaitu suatu polimer yang tersusun dari unit nukleotida, sama seperti DNA tadi, cuma rantainya tunggal. Ditemukan ada di sitoplasma, di dalam ribosom, di dalam nukleus. Memiliki rantai single helix, itu rantai tunggal yang terpilin, berperan dalam sintesis protein. Macam-macamnya ada 3. RNA R tidak lain adalah terdapat pada ribosom, ya, berperan untuk sintesis protein. RNA M atau mRNA messenger ribonukleat acid atau disebut RNA duta, dan tRNA atau RNA transfer. Tersusun dari apa strukturnya? Sama seperti DNA. Ada gula ribosa R, ini ribosa ya. Ada basa nitrogen purin dan pirimidin, tapi terjadi perbedaan di dalam pirimidinnya. Purinnya tetap sama dengan DNA, adenin dan guanin. Yang pirimidin terdiri atas urasil, ya, urasil. Tidak ada timin dan sitosin, sama, cuma di DNA tidak ada urasil, adanya adalah timin. Asam fosfatnya sama, bisa 1, 2 atau 3. Ini rantainya terpilih. Tersusun dari apa? Fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Ini tidak ada timin loh ya, basa nitrogennya urasil.
Sama seperti pada DNA, ada yang disebut satu nukleotida. Satu nukleotida tadi fosfa, satu gula ribosa, satu basa nitrogen. Berapa jumlah nukleotida dalam rantai ini? Sama 1, 2, 3, 4, 5. 5 nukleotida. Macam RNA, ya, ada 2 berdasarkan kegunaannya. Ya, ada RNA genetik adalah RNA yang dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA. Sehingga siapa? Ada RNA virus ya contohnya. Nah, sehingga RNA di sini adalah sebagai pewarisan sifat dan sintesis protein. Tapi meski begitu, RNA harus diubah dulu menjadi DNA. Kemudian RNA non-genetik tidak lain adalah terdapat pada organisme yang memiliki DNA, ya, dalam pewarisan sifat. Nah, DNA ini sebagai pengendali dalam pembentukan sintesis protein. Nah, apa 3 itu? Tadi RNA membawa kode genetik dari inti sel ke sitoplasma lalu mendekati ribosom. Selama kedua, kemudian RNA itu komponen utama ribosom. tRNA membawa asam amino ke ribosom. Ilustrasinya ini adalah gambaran dari RNA duta, ya, terbentuk di dalam inti sel. Nah, ini dihasilkan tetap dalam pengendalinya DNA. Kemudian ini adalah RNA transfer, bentuknya seperti semanggi. Di ujungnya ini membawa basa nitrogen atau asam amino yang cocok untuk berpasangan atau untuk menerjemahkan RNA duta tadi menjadi protein. Kemudian sedangkan RNAR itu adalah RNA yang terdapat pada ribosom ini. Ya, pada ribosom ada subunit kecil, ada subunit besar. Ini tempatnya RNA. Di ribosom ini ada 3 lokasi, site P, dan site A. A ini tempatnya asam amino, site P tempatnya polipeptida, kumpulan dari asam amino yang terangkai tadi, dan tempat keluar yang disebut ekresi. Ketika RNA T itu masuk nempel di ribosom, nempelnya di mana? Di subunit besar. Sedangkan RNA duta nempel di subunit kecil. RNA duta inilah yang menjadi sandi terbentuknya protein. Siapa yang menerjemahkan? Tidak lain adalah RNA T ini tadi yang bentuknya seperti semanggi. Dengan cara apa? Membawa basa nitrogen yang cocok untuk menerjemahkan RNA duta. Untuk lebih jelasnya nanti materi selanjutnya tentang sintesis protein. Yang penting kalian tahu bahwa RNA itu ada 3, RNA duta, RNA
tiga lokasi A, P, E. A-nya tempat nempelnya asam amino, P-nya tempat nempelnya polipeptida, E tempat keluarnya, jalan keluarnya RNA T. Sekarang kalau kita sudah tahu DNA, sudah tahu RNA, maka di dalam DNA itu ada gen. Sehingga pengertian gen adalah segmen DNA yang menentukan sifat suatu organisme, karena di dalamnya tersimpan informasi genetik berupa enzim atau protein. Jadi kalau terjadi gangguan, kelainan, kecacatan, maka terjadi kesalahan pada enzim kita, terjadi kesalahan pada protein kita ketika peristiwa sintesis protein. Gen itu tersimpan sebagai basa nitrogen. Jadi ini tadi, ini adalah kumpulan-kumpulan gen yang tidak lain adalah basa nitrogen di dalam tubuh kita ini. Nah, basa nitrogen ini nanti pada sintesis protein untuk membentuk protein dalam tubuh kita. Makanya hampir berapa persen, banyak persen itu tubuh kita tersusun dari protein. Bagaimana dalam suatu sintesis protein itu? Ya, pada sintesis protein itu untuk pembacaan basa nitrogen atau kode genetik itu diawali atau dengan gen promotor, diawali ya, atau satu antara keduanya ada dibatasi oleh gen promotor. Gen promotor itu adalah tempat dimulainya proses transkripsi DNA dan sintesis protein. Awal sintesis protein ya. Siapakah basa nitrogen yang untuk promotor ini? Hanya ada satu, adenin, urasin, dan guanin. Ini pada RNA duta loh ya, bukan pada DNA. Ini hasil transkripsinya itu loh, AUG. Terminator adalah tempat berakhirnya proses transkripsi DNA dan sintesis protein. Jadi basa nitrogennya atau kodonnya yaitu UGA, UAA, dan UAG. Ada 3 kodon untuk kodon terminator. Pada kromosom, gen itu terletak pada lokus. Lokus tadi tempatnya gen ya.
Demikian penyampaian materi dari Bu Hovifa ya. Jangan lupa belajar dan tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.